teman-teman Teruna, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perenungan kita hari ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan sama-sama tentang kisah bangsa Israel pada masa Nabi Yeskiel. Ayat bacaan kita akan kita ambil dari Yeskiel pasal 36, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Teman-teman baca dulu ya. Nah, kita udah baca bacaan kita hari ini, dan teman-teman pasti sudah pernah dengar yang namanya Yeskiel. Tapi ada info-info nih yang mungkin teman-teman belum tahu, yang Kak Esi pengen bagikan sama teman-teman. Kita lihat gambar ini sebentar ya. Ya, itu tadi info-info tentang Yeskiel, nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan dalam bacaan kita hari ini, Nabi Yeskiel diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan tentang pembaharuan bangsa Israel. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel ada dalam masa pembuangan. Mereka tertekan, mereka dalam kondisi yang sulit, dan mereka dalam kekuasaan bangsa-bangsa lain. Mereka ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan, tidak mengikuti kehendak Tuhan, dan akhirnya mereka mendapatkan hukumannya. Nah, teman-teman, dalam bacaan kita tadi dijelaskan bahwa Tuhan akhirnya melihat keadaan bangsa Israel, dan Tuhan mengambil tindakan untuk memperbaharui keadaan bangsa Israel. Karena Tuhan melihat bagaimana kemudian bangsa-bangsa lain menginjak-injak bangsa Israel. Nah, dari sini, apa sih yang kita bisa pelajari? Tentunya teman-teman juga pernah melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Pasti pun pasti pernah. Nah, beberapa tindakan itu pasti membawa dampak atau membawa akibat bagi kita. Ada hukuman yang kita alami. Kita tahu bahwa ketidaktaatan kita mendatangkan hukuman, sama seperti bangsa Israel. Ketidaktaatan kita membawa belenggu. Entah itu rasa takut, rasa bersalah, rasa tertekan, rasa malu, yang semuanya itu pasti menekan kita. Nah, yang kedua, hukuman itu bisa berupa keadaan yang sulit atau masalah atau konflik yang menimpa kita, tapi juga bisa jadi menimpa orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, atau mungkin kota kita, bangsa kita, dan bahkan keadaan itu juga menimpa tanah atau lingkungan fisik di mana kita ada. Yang ketiga, Tuhan sanggup untuk memulihkan kita, sama seperti Tuhan memulihkan bangsa Israel. Tuhan sanggup untuk memulihkan, memperbaharui keadaan secara utuh, baik itu fisik,
jiwa, roh, mental, bahkan tanah atau dan lingkungan tempat di mana kita ada. Tuhan sanggup untuk membawa pembaharuan dan juga membebaskan kita. Yang keempat, pembaharuan dan pemulihan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Sama seperti apa yang kita baca hari ini. Tuhan yang menyuruh Nabi Yeskiel untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan ingin mengembalikan kemasyurannya. Tuhan ingin mengembalikan tanah milik Israel. Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel. Dan jika saat ini kita dalam keadaan sulit, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Jika Tuhan berkenan, Tuhan bisa memulihkan kita dan memperbarui kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu berseru pada Tuhan. Yang terakhir, harapan kita hanya ada dalam Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup. Karena itu, mari berseru pada Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan kita. Entah keadaan sulit, atau keadaan ada masalah, atau ada konflik, mari kita berseru pada Tuhan. Andalkan Dia. Belajarlah untuk taat kepada Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Karena ketaatan kita, itulah yang membawa perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan.